Di fasilitas latihan Honda yang biasanya sunyi dan hanya bercampur bau bensin serta suara angin, hari itu suasananya berubah menjadi panggung kecil yang penuh tensi. Veda Ega Pratama, anak muda asal Gunung Kidul yang namanya makin sering terdengar di kalangan balap dunia, datang dengan langkah mantap. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, hanya deretan kru Honda yang sudah terbiasa menghadapi para pembalap muda berbakat. Namun, berbeda dengan biasanya, ekspresi mereka tampak lebih serius. Veda bukan sekadar datang untuk latihan fisik atau adaptasi motor. Hari itu ia akan fokus pada teknik yang hanya dimiliki pembalap berkelas dunia, late braking. Teknik yang terkenal identik dengan Toprak Razgatlioglu, sang raja pengereman ekstrim, kini menjadi target yang coba ditaklukkan bocah Indonesia ini. Dan sejak motor Honda NSF 250 RW-nya meluncur dari pit, semua orang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar sedang lahir. Setiap kali Veda memasuki tikungan, seluruh mata langsung tertuju padanya. Tidak ada satu detik pun yang terbuang. Ia tampak memaksa rem depan hingga batas maksimal, menahan motor agar tetap stabil, meski jarak pengereman tinggal hitungan meter. Kru Honda hanya bisa saling pandang, beberapa bahkan bergumam pelan. Mirip Toprak, sumpah. Perbandingan itu bukan basa-basi. Late braking adalah jurus yang tidak semua pembalap berani lakukan karena resiko terjatuh sangat besar. Tapi Veda, dengan wajah datar dan ketenangan yang aneh bagi anak seusianya, justru tampak nyaman. Di tikungan Cikein tajam, ia bahkan menunda pengereman hingga para kru menahan nafas. Hasilnya, tikungan sempurna, motor stabil, dan kecepatan keluar yang lebih cepat dari simulasi normal. Dari balik kaca helm, matanya terlihat fokus seperti sniper. Tidak ada ragu, tidak ada bingung, hanya hasrat untuk menjadi lebih baik. Yang membuat para kru Honda semakin kagum bukan hanya eksekusinya, tetapi ritme latihan yang Veda pilih. Ia tidak pernah meminta jeda panjang. Setelah satu set latihan selesai, ia langsung meminta data telemetri. Ia duduk di bangku kecil, masih mengenakan wearpack penuh debu, dan menatap grafik tekanan rem seolah sedang membaca peta harta karun. Di sini gue terlalu cepat masuk, di sini rem keburu panas, ban depan kurang nempel, gumamnya. Kru data Honda mengakui, sangat jarang pembalap muda menganalisis telemetri sedalam itu. Biasanya, pembalap hanya menunggu evaluasi dari pelatih, tetapi Veda justru ikut memecahkan masalah secara mandiri. Itulah yang membuat Honda mulai percaya bahwa Veda bukan hanya rider berbakat, tetapi juga memiliki kecerdasan balap tingkat tinggi. Kombinasi ini sangat langka, bahkan di Moto3. Dalam satu sesi tertentu, Veda terlihat berusaha membawa motor hingga jarak pengereman paling ekstrim. Ia mengurangi tekanan rem secara bertahap, lalu mengunci titik masuk tikungan dengan elegan. Reaksi motor yang sedikit bergeser justru membuat para kru semakin terpana. Banyak pembalap muda akan panik jika motor berjalan sedikit di tikungan, tetapi tidak dengan Veda. Ia membiarkan motor berbicara, lalu menguasai situasi dengan halus. Satu hal yang membuat kru terdiam adalah keberanian Veda melakukan percobaan ini berulang kali. Ia tidak takut jatuh karena baginya setiap latihan yang gagal adalah kesempatan emas untuk menemukan batas nyata. Bahkan, ketika motornya keluar garis ideal, ia tidak menunjukkan kekesalan. Ia hanya mengangguk kecil dan berkata, "Lagi." Honda akhirnya mengakui satu hal, mentalitas Veda di atas rata-rata. Ada satu momen di mana beberapa kru sudah bersiap mengakhiri sesi karena hari mulai gelap. Namun, sebelum mereka benar-benar menutup garasi, Veda datang dengan suara pelan namun tegas. "Boleh satu kali lagi, Mas? Aku mau coba titik pengereman 5 meter lebih dalam." Kalimat sederhana itu membuat semua kru tersenyum getir. Mereka kelelahan, tapi mereka tahu anak ini tidak boleh ditahan. Ketika sesi tambahan dimulai, waktu yang dicatatkan Veda justru paling cepat hari itu. Ia menurunkan lebih dari 0,3 detik hanya dengan menyesuaikan tekanan rem. Itulah bukti nyata bahwa konsistensi Veda bukan sekedar legenda, itu benar-benar terjadi di depan mata. Salah satu kru Honda sampai membuat pernyataan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kami sudah bekerja dengan banyak pembalap muda bertalenta, tapi Veda itu beda. Dia kayak punya radar sendiri buat nentuin kapan harus rem, kapan harus lepas, dan kapan harus percaya sama grip ban." Pujian itu bukan omong kosong.
Beberapa kali, data menunjukkan bahwa titik pengereman Veda lebih dalam dari pembalap junior Honda lainnya. Itu artinya, ia bukan hanya cepat, tapi juga punya kontrol yang luar biasa. Teknik late braking seperti ini adalah modal penting untuk menyalip di tikungan, sesuatu yang sering menjadi senjata pembalap juara dunia. Tidak heran jika Honda mulai menaruh harapan besar. Malam hari, ketika para kru mulai merapikan peralatan, Veda masih duduk memandangi layar data dan video onboard. Sorot matanya penuh rasa penasaran. "Kenapa ban depannya sedikit goyang di tikungan terakhir?" tanyanya pada pelatih. Pertanyaan seperti itu biasanya muncul dari pembalap MotoGP yang penuh pengalaman, bukan dari remaja yang baru naik Moto3. Pelatihnya hanya tersenyum, lalu menjelaskan perbedaan suhu aspal saat sore hari. Veda mengangguk, menyimak, lalu berdiri untuk merekam ulang track walk sendirian. Itulah yang membuat Honda sadar bahwa Veda bukan sekedar mempersiapkan debut. Veda sedang mempersiapkan karir jangka panjang. Di luar fasilitas latihan, suara fans mulai terdengar lantang. Media sosial dipenuhi komentar-komentar bangga dari warga Indonesia. "Anak ini gila banget latihannya," tulis satu akun. "Late braking kayak toprak, tapi versi Moto3," komentar lainnya. Banyak yang tidak menyadari betapa sulitnya mempelajari teknik ini. Bahkan pembalap Eropa yang terbiasa dengan sirkuit teknis pun butuh waktu bertahun-tahun. Namun melihat bagaimana Honda memuji Veda secara terbuka, fans makin yakin bahwa bocah ini memang berbeda. Ia bukan sekedar wakil Indonesia, ia adalah calon ikon baru motorsport Asia Tenggara. Ketika berita tentang latihan ekstrim Veda masuk ke telinga bos Honda tim Asia, tanggapan mereka mengejutkan banyak orang. Mereka mengatakan bahwa perkembangan Veda lebih cepat dari proyeksi awal. Bahkan ada rumor internal bahwa HRC Jepang mulai memasukkan namanya dalam prospek list untuk program jangka panjang. Sebuah kehormatan yang jarang sekali diberikan kepada pembalap baru. Namun reaksi Veda tetap sederhana. Saat diberitahu bahwa performanya dipuji, ia hanya menunduk dan berkata, "Masih banyak yang perlu diperbaiki." Jawaban itu membuat para kru makin respek. Kerendahan hati adalah modal penting yang tak bisa dibeli. Hari latihan berakhir dengan kesimpulan besar. Veda Ega Pratama siap untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar debut Moto3. Setiap sesi, setiap pengereman, setiap tikungan menunjukkan bahwa bocah ini memiliki DNA pembalap juara. Teknik late braking yang ia asah bukan hanya gaya ekstrim, tapi simbol kerja keras tanpa kompromi. Jika perkembangan ini terus berjalan, dunia Moto3 akan punya ancaman baru yang tidak bisa diabaikan. Dan ketika bendera start 2026 dikibarkan nanti, dunia akan tahu, seorang anak dari Gunung Kidul telah melewati batas-batas normal. Ia tidak hanya mengerem paling akhir, ia memulai sejarah paling awal. Hari berikutnya, saat matahari baru muncul dan kabut pagi masih menyelimuti area latihan, Veda sudah tiba lebih dulu dibanding para kru. Wearpack-nya belum terpasang, tapi langkahnya mantap menuju motor yang sudah tertata rapi. Kru Honda yang datang belakangan sampai terkejut melihat anak itu sudah melakukan stretching dan pemanasan ringan. "Masih kurang kemarin," katanya pelan sambil tersenyum. Saat sesi dimulai, Veda kembali menunjukkan perkembangan signifikan. Ia mencoba memvariasikan gaya pengereman, kadang menahan tekanan lebih lama di rem depan, kadang melakukan kombinasi dengan engine brake, dan di beberapa titik ia mencoba teknik trail braking yang lebih panjang. Kru Honda terheran-heran melihat keberaniannya mengutak-atik detail yang biasanya hanya dilakukan pembalap senior. Tapi yang paling membuat mereka tercengang adalah kemampuannya mengulangi teknik itu dengan konsisten, tanpa kehilangan fokus. Veda benar-benar memperlakukan setiap lap seperti ujian hidup, bukan sekedar latihan rutin. Ia tidak ngobrol banyak, tidak bercanda, tidak bermain ponsel. Yang ada hanya data, lintasan, dan titik pengereman. Bahkan saat ada kru yang menyarankan untuk istirahat 10 menit, Veda menggeleng. "Kalau istirahat sekarang, feel-nya hilang, bentar lagi saja." Tekad itu membuat suasana pedok terasa berbeda, seakan semua orang sedang menyaksikan pembentukan legenda. Puncak dari sesi ke-12 datang saat Honda memutuskan untuk melakukan simulasi race mini. Veda diberi target waktu ketat yang biasanya digunakan untuk penilaian pembalap veteran. Semua kru berkumpul, suasana berubah tegang.
Ketika lampu simulasi menyala hijau, Veda melesat tanpa ragu. Lap pertama ia gunakan untuk memanaskan ban, tapi di lap-lap berikutnya sesuatu yang luar biasa terjadi. Pengereman ekstrim yang dilatihnya selama berhari-hari kini terlihat lebih matang, lebih halus, lebih terukur, lebih berani. Di tikungan hairpin, ia menekan rem sampai hanya tersisa 30 meter sebelum apex, sebuah jarak yang bahkan kru senior Honda bilang sangat gila untuk rookie. Tapi motor tetap stabil, garis masuknya presisi dan keluar tikungannya sempurna. Lap demi lap, waktunya terus turun, hingga ia mencetak putaran terbaiknya, lebih cepat hampir 1 detik dari simulasi awal minggu. Para kru langsung bersorak, beberapa bertepuk tangan, dan bahkan bos Honda tim Asia yang menonton dari kejauhan ikut mengangguk puas. Namun respons Veda kembali tak terduga. Ia tidak selebrasi, ia tidak melonjak kegirangan. Ia justru memutar motor pelan, berhenti di depan kru, dan berkata, "Masih bisa lebih cepat kalau grip depan stabil, besok coba lagi ya." Kalimat sederhana itu membuat semua orang tahu, anak ini belum sampai puncaknya, ia baru mulai memanjat.